Hari ini akan belajar tentang sesuatu yang mungkin akan menjadi familiar bagi kita semuanya di era yang baru seperti ini. Nah, sebelumnya kalau kita bahas tentang era baru, kita akan ketemu dengan salah satu hal, yakni media sosial. Nah, jadi media sosial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin sampai semuanya hadir sepenuhnya dalam ruangan ini, di kelas ini. Sebelah saya coba ikuti instruksi saya. Silakan pejamkan mata sampai yang terlebih dahulu. Dipejamkan mata. Ya, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita duduk dengan nyaman. Tarik nafas perlahan. Tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Rasakan udara yang masuk memenuhi paru-paru kita. Rasakan ketenangan mulai hadir di dalam diri kita. Buka mata dengan penuh kesadaran dan niatkan dalam hati, hari ini aku belajar untuk menjadi pemuda Islam yang santun dan damai. Selalu buka mata. Ya. Yes. Bangun. Ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan penyebaran Islam, menyebarkan agama Islam dengan santun dan damai. Sebelumnya, mohon ketua kelas bisa dipimpin terlebih dahulu. Biar sampai yang nggak bingung, biar sampai yang nggak tegang, kita santai aja terlebih dahulu ya. Saya lihat hari ini kayaknya masuk semua ya. Atau ada izin? Ada siapa yang izin hari ini? Izin. Selain Melisa? Nah, jadi hanya satu ya, semoga saja baik-baik saja. Kalau misalnya sakit cuma sembuh, kalau misalnya sedang di jalan semoga selamat sampai tujuan. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang materi yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang yaitu khotbah, tabligh dan dakwah. Ya, kemarin kita bahas tentang tabligh dan dakwah. Kemarin sudah kita lakukan bersama, kami sudah mencari pengertian, definisi dan lain sebagainya. Nah, kalau hari ini kita akan lebih dalam lagi untuk membahas terkait dengan ini. Ya. Nah, kira-kira menurut sampean terkait dengan materi ini, menurut sampean bagaimana sih perasaan sampean kalau misalnya ketemu sama orang yang suka ngomongin tentang agama tapi sifatnya keras, otaknya keras?
Gimana menurut Anda? Ada orang senang sekali istilahnya menebarkan kebaikan, tapi wataknya keras, suka marah-marah. Gimana menurut saya? Hah? Gak tahu? Gak tahu? Biasa aja. Apakah sampai akan melakukan apa yang dilakukannya, yang dimintakan? Kira-kira sampai melakukannya nggak? Kalau misalnya ada orang yang keras, kasar, terus menyuruh sampai untuk melakukan sesuatu hal itu padahal itu hal itu baik. Kira-kira presentasinya apakah 100% akan melakukan? Tidak ya. Oke, sampai kita harus bahas. Nah, bagaimana cara jawab dia? Hah? Kasar. Sampai kenal Hanan Ataki. Ustaz Hanan Ataki, gimana cara penyampaiannya? Lembut. Kenal Gus Miftah? Gimana cara penyampaiannya? Kuraan ya. Terus sampai kenal Kiai Haji Anwar Zaid? Nah, gimana cara penyampaiannya? Dengan bercanda lawaan ya. Berarti ada banyak sekali cara atau metode dalam penyampaian, istilahnya penyampaian dakwah ya. Nah, dari pilihan-pilihan itu kira-kira sampai lebih suka yang mana? Sama lebih suka yang mana? Yang anak-anaknya yang mana? Dan banyak sekali cara dalam berdakwah. Ada yang modelnya itu kayak bercanda, ada yang serius, ada yang ala-ala tadi sesuai dengan Gen Z dan sebagainya. Itu adalah cara bagaimana orang lain itu menyampaikan dakwah. Kita pun bisa sama seperti ini. Kita juga sama, tinggal kita itu ingin kayak gimana. Kalau kita hobinya suka bercanda, ya sudah kita akan ikut jalannya orang kiai yang suka bercanda. Kalau kita lebih suka pada zaman yang dinamis, yang mengikuti zaman, ya sudah kita ambil ustaz-ustaz yang mengikuti zaman. Kalau kita adalah intelektual, ya kita pilih ustaz atau kiai yang benar-benar intelektual, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita ingin berdakwah, sebelum kita itu ingin menyampaikan, istilahnya menyampaikan maksud kita Islam, menebarkan agama Islam, tentunya kita harus punya yang namanya ilmu pengetahuannya. Karena kalau nggak gitu, maka apa yang kita sampaikan akan terasa salah ketika kita salah dalam menyampaikan, gitu ya. Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis dari pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang kedua adalah mempresentasikan dari materi dakwah, khutbah dan tabligh di depan kelas. Nah, dua hal itu akan kita lakukan selama pelajaran pada hari ini dan itu akan kita akan selesaikan pada hari ini juga. Ya, jadi mohon kalau tidak ada pertanyaan bisa kita langsung melakukan pembelajarannya. Ya, untuk hari ini untuk memperdalam materi pada hari ini, maka saya minta sampean untuk berkelompok sehingga sampean akan membahas materi itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pukul 8.20 nanti jam 9 kita akan melaksanakan yang namanya presentasi. Selama diskusi silakan sampai diskusi secara aktif sehingga nanti saya juga bisa melihat proses sampean dalam melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Ya.
Dan piring lagi. Kutaba. Kita ngomongin Sambung? Sudah? Kalau sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Datang kembali. Saya ada kursinya. Ada yang sudah siap ke depan? Duluan sebelum saya tunjuk. Ada yang sudah siap? Ke depan? Ya? Betul. Kita dulu aja. Kalau begitu pasti siap semua ya. Oke, silakan. Untuk presentasi yang pertama berarti dari kelompok Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Jawa akan mempresentasikan mulai dari saya. Pertama dari definisi dari dakwah. Apa itu definisi dakwah? Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, agar mereka mau beriman, beramal soleh, dan menjauhi larangannya. Secara bahasa, dakwah berarti mengambil Prestasi tentang dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita terkait dengan dakwah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, kelompok yang kedua yaitu kelompok khotbah. Di kelompok khotbah. Oke, kelompok khotbah dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang visi kami tentang materi khutbah. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana presentasinya? Gimana presentasinya? Oke, kita tenang dulu kelompok dua. Kita bagian bersama, kita sama-sama mengambil dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 akan bahas tentang tablik. Pada kelompok 3 kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tablik. 1. Jelaskan definisi dari tablik. Menurut tinjauan bahasa, kata tablik berasal dari kata balago yang artinya menyampaikan atau memberi ungkapan besar atau ceramah secara lisan atau perkataan. Terima kasih atas penampilannya kita berikan tidak semuanya. Penampilannya sungguh sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Hanya saja ada yang perlu diperbaiki. Tetap jika kita melakukan suatu penampilan, namanya juga penampilan pasti ada kekurangan. Tidak mungkin itu penampilan yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu
bisa belajar menjadi orang yang sempurna. Ya. Sedikit feedback atau balik bagi untuk sampean ya, untuk kita semua dalam penyampaian materi pastikan bahwasanya intonasi yang kita sampaikan itu benar. Ya. Intonasinya harus diperhatikan, kemudian juga ekspresinya juga diperhatikan. Terus yang ketiga, pastikan bahwasanya apa yang sampean sampaikan itu suaranya jelas, biar sampean itu mendengarkan. Kalau misalnya halo, ya. Kalau misalnya suara kita itu tidak segitu jelas, otomatis kita juga tidak akan mendapat pendengar yang baik. Sing belakang misalnya yang belakang ternyata pengen dengerin bener-bener, ternyata yang depan suaranya enggak ada. Nah itu juga akan menjadikan kita itu akhirnya istilahnya kita akan sulit untuk menerima pelajaran tersebut. Seperti itu ya. Materi yang disampaikan sebenarnya hari ini sudah sangat bagus sekali. Yang disampaikan, yang ditemukan itu juga sudah mewakili bahwasanya itu adalah materi-materi kita. Itu ya. Hanya saja kita perlu belajar lagi bagaimana sampai berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana sampai itu bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Dan itulah inti dari kegiatan ini, bagaimana kita itu bisa menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Itu ya. Oke. Itu untuk hari ini presentasinya, komunikasinya saya anggap kita sudah selesai dan yang harus kita ketahui bahwasanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, pastikan bahwasanya kita itu benar-benar memiliki kesiapan yang matang. Itu ya. Oke. Nah, kira-kira dari hasil presentasi tadi ada yang bertanya? Nggak ada? Sudah cukup paham? Paham? Kalau sudah paham bisa dibuka dulu HP-nya. Silakan sampean klik link yang saya kirimkan di grup. Sampean klik linknya, kita langsung adakan yang namanya untuk mengetahui sampean pemahamannya sampai di mana. Silakan sampean masuk ke link yang sudah saya siapkan. Sudah? Ya. Silakan masih dulu ya. Timer sama 1, 2, 3. Semakin cepat semakin bagus. Nilainya semakin bagus. Menyampaikan saran. Loh. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita sudah mulai di akhir pembelajaran kita. Oke, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini Pak? Kesimpulan dari dakwah khutbah dan taklim hari ini. Ya. Silakan Pak. Silakan. Kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulan dari materi ini apa? Dengan pindahan ya guys. Apa itu?
Ya, kesimpulannya apa? Kurang kok. Pertemuan hari ini mantap. Asik Pak, asik. Asik. Oke. Ya, terkait dengan materinya bahwasanya kita bareng-bareng aja kesimpulannya adalah dakwah adalah salah satu cara. Dakwah atau tabligh itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menebarkan sebuah kebaikan. Dengan cara apa? Dakwah itu bisa diterima dengan cara ataupun metode yang bisa diterima orang banyak, yaitu dengan cara yang santun dan sopan seperti itu ya, sehingga orang lain yang mendengar atau melihat ataupun yang merasakan kebaikan yang kita sampaikan, orang tersebut juga akan menyampaikan kebaikan ke orang lain. Jadi intinya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin menyampaikan kebaikan, maka kita juga harus menyampaikannya dengan cara yang baik seperti itu ya. Oke, saya kira cukup untuk kegiatan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Persiapan minggu depan, maka silakan sampai nanti cari referensi untuk pembuatan skrip atau teks dakwah, teks khotbah, dan juga teks tabligh ya. Jadi tadi yang kelompoknya itu kelompok tabligh, persiapan sampai nanti tunjuk satu orang yang menurut sampean mampu untuk menjadi eksekutor atau menjadi presentator yang menjadi dai ya, dari tablighnya. Jadi orang yang menceramai seperti itu. Sama yang lagi itu khotbah juga sama. Pastikan minggu depan Anda sudah punya teks khotbahnya beserta dengan kebetulan di sini ada lebih nah, jadi lebih dari 3 khotbahnya. Yang dakwah juga sama. Jadi silakan kalian pelajari dakwah atau seperti halnya dakwah yang ada di media sosial juga sama seperti itu. Ya, kita tutup dengan bacaan anda sama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, sampai bertemu di minggu depan. Kurang mohon maaf apabila itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.